Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya suka mendengar Ustadz suka bilang gini, hidup itu harus realistis. Realistis itu gimana Ustadz? Mohon penjelasan detail. Ya, hidup mah kudu realistis. Dalam bahasa agama namanya qanaah. Jadi gini. Hidup realistis itu gimana? Kalau Anda punya suami, ya, penghasilan suami Anda 3 juta. Ya realistis aja. Jangan pengen punya mobil. Nggak usah gitu terbersit. Aku pengen punya mobil. Udah tahu suami Anda penghasilannya 3 juta. Gitu loh. Itu yang saya maksud realistis. Ya kan gitu. Jadi yang saya maksud realistis itu duniawi gitu. Bu, kalau penghasilan suami ibu 3 juta. Ya udahlah, ibu nggak usah berpikir punya HP yang harganya 21 juta. Ya apa yang 1,5 juta juga udah bagus. Itu yang saya maksud. Hiduplah realistis. Gitu. Ya. Boleh nggak minta HP mahal ke suami? Ya tergantung. Kalau suamimu itu orang yang berada, ya kan gitu. Minta HP yang 30 juta juga nggak masalah. Wong suami Anda gajinya 100 juta gitu loh. Nah, Anda, ayah, mama mau mobil mobil menengah yang harganya 500 jutaan. Boleh nggak? Ya boleh saja. Kalau suamimu itu penghasilannya di atas 100 juta. Dikasih mobil yang harganya 500. Minta mobil yang harganya 500 juta. Kuatlah dia beli. Nah gitu yang saya maksud realistis. Jadi bukan berarti tidak boleh minta yang mahal. Bukan berarti tidak boleh minta yang berkelas. Bukan. Tapi realistis saja. Gitu maksud saya. Ya. Nah, yang membuat orang menderita hidup di atas kemampuan. Udah jelas ya. Penghasilan Anda 5 juta. Gaya-gayaan Anda nyicil mobil ya kan. Cicilannya 4 juta. Gimana Anda bisa hidup? Nah, itu yang saya maksud. Kalau kita hidup tidak realistis, kita capek. Nah, karena ada medsos, media sosial, sekarang ini tidak sedikit orang yang hidup di atas kemampuannya gitu loh. Karena kan dia sering lihat di Instagram, ya baju harganya segini, jam tangan segini, mobil segini. Jadi hidup nanti tidak realistis. Hidup mengawang-awang. Ya, kalau nggak gila, ya menghalalkan segala cara. Kan gitu. Itu yang saya maksud. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu ada di dalam Al-Quran bimbingan bagaimana kita memanage kehidupan. Walladzina idza anfaqu, kalau mereka menggunakan rezeki, harta, lam yusrifu, tidak boros. Walam yakturu, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan sesuai dengan kadar kemampuan. Itu yang saya maksud realistis gitu. Ya, realistis aja. Hidup itu akan nyaman kalau apa adanya. Yang bikin capek itu kalau Anda hidup di atas kadar kemampuan Anda. Kalau teman Anda pakai jam tangan 10 juta, pakai tas 50 juta, pakai mobil 500 juta. Ya biarin aja, memang itu rezekinya segitu. Tatap diri Anda, mampunya segimana. Gitu loh. Islam itu tidak melarang hidup ya secara berlebih gitu kan. Mobil yang bagus, motor yang bagus, jam tangan yang bagus, nggak dilarang, asal laksanakan kewajiban kita, yaitu apa? Sedekah kita, zakat kita, wakaf kita kudu lebih gede kan gitu. Masa bisa beli mobil di atas 500 juta, kalau sedekah 50 ribu kan malu dengan mobilnya tuh, ya nggak? Nah gitu. Kalau Anda punya mobil mahal kan pajaknya kayak mahal lah tuh. Ini pengen punya mobil 1 miliar tapi pajaknya 2 juta, mual mungkin atuh.
Kalau mobil udah di angka miliar, maka pajaknya sudah di atas 20 atau bahkan 30 juta per tahun. Nah, itu sajalah contoh sederhana ya. Jadi kalau penghasilan Anda gede, silahkan. Punya mobil mewah, punya baju mahal, punya sok, silahkan. Tapi proporsional dengan amal soleh gitu. Proporsional aja dengan amal soleh. Ya contoh lah tadi, kalau Anda punya mobil harga 1 miliar, kan pajaknya nggak mungkin 2 juta. Ya nggak? Nggak mungkin. Pasti di atas 30 juta. Artinya, kalau kita punya kemampuan finansial, silahkan nikmati. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu tidak perlu melupakan dunia, silahkan kamu nikmati dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tapi kamu pun kudu lebih banyak lagi berbuat baik sebagaimana Tuhan telah berbuat baik pada dirimu. Kan jelas sebenarnya. Jadi rumusnya itu sederhana, teman-teman sekalian. Bagi Anda yang memang oleh Allah dititipi rezeki yang seret, hidup realistis. Bagi Anda yang oleh Allah dititipi rezeki yang luas, hidup realistis. Kan gitu. Nah, realistis di sini artinya sesuai dengan kadar yang kita punya gitu. Dan setiap orang punya kadar yang beda-beda. Nah, itu yang saya maksud dengan realistis. Ya kan? Gitu. Realistis. Ada juga yang nanya, Ustadz, kalau ibadah itu harus realistis gimana? Iya. Kalau Anda tidak mampu, Anda nggak usah maksain umroh. Nggak usah umroh Anda. Itu realistis. Jangan sampai demi umroh, pinjam ke mertua, pinjam ke adik, pinjam ke kakak untuk umroh. Bari Anda tidak tahu nanti bayarnya gimana. Enggak, ini saya untuk ibadah. Iya benar untuk ibadah. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk umroh, nggak usah pinjam sana pinjam sini. Ya sudah, nggak usah umroh gitu. Itu realistis dalam ibadah gitu. Ya, ada orang yang mau berkurban, ya kalau mampu silakan. Tapi kalau ternyata dananya terbatas, tidak perlu sampai anak tidak bayar kuliah karena uangnya dipakai kurban. Ya, anak tidak bayaran sekolah karena uangnya dipakai kurban. Nggak usah, bayar dulu kuliah anak, bayar dulu biaya sekolah anak. Kalau ternyata tidak mampu berkurban, ya nggak apa-apa. Gugur itu kewajiban. Itu yang saya maksud realistis gitu loh. Ya, jadi tidak perlu kita memaksakan diri di luar kemampuan kita. Jalani saja apa adanya, nikmati saja apa adanya, supaya jiwa kita tenang. Ayat-ayatnya jelas, saudara-saudara. Di Al-Qasas, ya. Kemudian di surat Al-Furqan itu begitu eksplisit, begitu jelas. Tinggal kita mengamalkannya saja gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.